desa terpencil bernama Kiyomizu, seorang pengrajin boneka kayu bernama Jiro hidup bersama putrinya Akane. Jiro terkenal karena kemampuannya membuat boneka yang tampak hidup. Hasil karyanya selalu memikat hati setiap orang yang melihatnya. Namun setelah istrinya meninggal, ia menjadi semakin obsesif dalam pekerjaannya, menjadikan bukti kesedihannya sebagai bahan baku. Suatu hari ia menciptakan boneka kayu dengan ekspresi muram dan mata tajam, memberinya nama Kikuko. Akane merasa ada yang aneh dengan boneka itu, seolah Kikuko menyimpan rahasia gelap. Setiap malam ia mendengar suara kayu berdecit dan merasa diawasi, seolah ada sesuatu yang hidup di balik mata Kikuko. Ketakutan mulai menyelimuti Akane dan ia bertekad untuk menyelidiki misteri di balik boneka itu. Suatu malam Jiro mendengar suara tertawa kecil dari ruang kerjanya. Saat ia masuk, boneka Kikuko telah berpindah tempat duduk di kursi kerja dengan kepala miring. Jiro menganggapnya hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun keesokan harinya, salah satu muridnya ditemukan tewas dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan. Desa pun gempar. Beberapa orang mulai menghindari Jiro, percaya bahwa ia telah membawa kutukan. Sementara itu Akane semakin takut, terutama setelah ia mendapati boneka itu berada di kamarnya tanpa ada yang memindahkannya. Akane merasa terjebak dalam ketakutan yang tak berujung, berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang boneka Kikuko dan sejarahnya yang misterius. Penelitiannya membawanya pada kisah yang mengerikan tentang pemilik boneka sebelumnya yang hilang secara misterius. Akane memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang boneka itu, merasakan ketegangan dan rasa ingin tahunya yang mendalam. Ia menemukan jurnal ayahnya yang menyebutkan bahwa Kikuko dibuat dari kayu pohon kuno yang dipercaya menyimpan roh pendendam. Dahulu di bawah pohon itu seorang wanita bernama Miyako dihukum mati karena dituduh penyihir. Sebelum mati ia bersumpah akan membalas dendam. Ketika Akane menyadari ini, suara lirih terdengar dari belakangnya. "Aku sudah kembali." Ia berbalik dan boneka Kikuko berdiri di atas meja dengan kepala menoleh tajam ke arahnya. Sebuah ketakutan mencekam menyelimuti Akane saat ia merasakan hawa dingin di ruangan itu. Malam itu Jiro dan Akane berusaha membakar boneka tersebut. Tetapi setiap kali mereka mencoba api, selalu padam dengan sendirinya. Tiba-tiba lampu di rumah berkedip-kedip dan suara langkah kecil terdengar di lantai kayu. Jiro mendengar suara Miyako berbisik di telinganya, "Kau mengambil rumahku, kini aku akan mengambil milikmu." Seketika tubuh Jiro terhuyung, matanya membelalak dan darah mengalir dari mulutnya. Ia ambruk ke lantai tak bernyawa. Akane berteriak tetapi tubuhnya terasa kaku. Boneka Kikuko kini berada tepat di hadapannya, tersenyum menyeramkan. Kedua tangan Akane bergetar mengingat semua cerita menyeramkan tentang boneka tersebut. Dia tahu bahwa dia harus melawan ketakutannya, atau boneka itu akan mengambil nyawanya. Dengan napas dalam-dalam, Akane mengangkat sebuah pahat dari meja di sampingnya, bertekad untuk menghancurkan boneka itu. Akane berlari menuju kuil tua di pinggir desa dengan jantungnya berdegup kencang dan pikiran yang dipenuhi kecemasan. Setibanya di kuil, Akane melihat pendeta tua Ryuji yang berdiri dengan wajah serius siap memberikan nasihat penting. Ryuji menatap Akane dengan dalam, memperingatkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan roh Miyako adalah dengan mengorbankan seseorang dari keturunan pengrajin boneka. Mereka harus membuat pilihan yang sulit. Akane merasa seolah dunia sekitarnya berputar, menyadari bahwa pengorbanan itu merujuk langsung padanya. Dengan gemetar Akane mengambil pisau yang diberikan Ryuji, merasakan berat tanggung jawab yang harus ia emban. Saat malam tiba, suara angin berbisik di antara pepohonan menandakan bahwa roh Miyako semakin mendekat. Akane menutup matanya sejenak, mengumpulkan keberanian sebelum melangkah ke tengah altar tempat ritual akan berlangsung. Namun sebelum ia sempat melukai dirinya sendiri, boneka Kikuko muncul dan mencekiknya dengan kekuatan tak terlihat. Akane meronta, tetapi perlahan penglihatannya memudar. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat wajah boneka itu berubah menjadi wanita cantik dengan tatapan penuh kebencian. Miyako telah sepenuhnya kembali. Setelah Akane tewas, boneka Kikuko menghilang. Keesokan harinya, Ryuji menemukan rumah Jiro kosong, hanya tersisa boneka kayu dengan mata hitam pekat di sudut ruangan. Ryuji melangkah masuk, merasakan ketegangan di udara yang seolah menyimpan rahasia kelam. Saat ia mendekati boneka, Ryuji merasakan getaran aneh, seakan boneka itu hidup dengan energi yang menakutkan. Tanpa sadar, Ryuji mulai teringat kenangan masa lalu yang terkait dengan Jiro dan boneka itu. Namun kenangan indah itu segera diwarnai oleh perasaan ngeri saat dia ingat kejadian-kejadian suram yang mengelilingi boneka tersebut. Beberapa tahun kemudian, desa Kiyomizu kembali tenang, tetapi legenda boneka Kikuko terus diceritakan. Setiap kali ada anak kecil yang mendengar suara tawa lirih di malam hari, orang-orang berbisik, itu adalah Miyako mencari korban baru.
Di sebuah rumah kosong di desa boneka Kikuko, duduk diam di jendela menatap keluar menunggu seseorang untuk membawa dendamnya kembali ke dunia manusia. Saat malam semakin larut, angin berbisik di antara pepohonan membawa suara tawa yang tak terlihat ke dalam kehidupan desa. Anak-anak mulai bercerita satu sama lain tentang tawanya, menciptakan cerita yang semakin menambah ketegangan di dalam hati mereka. Mereka bersepakat untuk menjelajahi rumah kosong tempat boneka Kikuko tinggal, ingin mengetahui kebenaran di balik legenda yang menakutkan itu.